Radio. Be creative, be you. Annyeonghaseyo 여러분. Welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can bleed. The way that I feel when I'm dancing with my girl. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. Love is nothing stronger. Never boy with love. Love is nothing stronger. So, what are you waiting for? This is K-Vibes. 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 Millennials Radio, be creative, be you. Annyeonghaseyo, 친구. Selama 2 jam ke depan, K-Vibes akan menemani kawan muda with penyiar-penyiar K-Vibes yang selalu on the top. Ada gue, Rosa. Ada gue J, dan nanti kita berdua bakal ngasih asupan-asupan yang sangat-sangat banyak banget buat kawan muda nih untuk bahas-bahas perihal tentang dunia K-pop. So, kita jangan lupa untuk follow Instagram @millennialsradio dan juga DM juga nih sama J dan juga Rosa. Nanti kita nimbrung-nimbrung bareng ya, Ros. Iya dong. Dan hari ini kita tuh mau bahas apa sih? Enaknya kayak bahas-bahas soal Bebek tuh, tapi gue Jonas. Gimana dong? Ada. Nggak tahu, Jonas. Ngenes banget sih gue. Ya ampun, gue nggak ngerti lagi. Terus gimana ya, gue yang nggak punya pacar, tapi bayangin gue pengen punya pacar tuh kayak gimana ya, Ros? Lo pengen gak sih punya pacar gitu? Pengen. Gimana rasanya ya? Tiap hari ini chat-chatan. Gimana gitu. Dikasih kabar ya kan? Kalau semisal pacaran ya kan. Tapi kalau semisal lu ada bayangan gak sih kalau semisal lu dulu tuh pasti pernah membayangkan sih. Lu pernah pacaran sama bias lu gitu. Lu bayanginnya sama siapa? Aduh. Minggir. Waduh, Minggu. Aduh. Kalau gue sih Gimana? sama partnernya Minggu boleh nggak? Yang satu apartemen itu. Ya boleh. Kita nanti double date gitu di apartemennya. Oh, double date di apartemen terus sini ya. Makan bareng. Oh, ngelamian bareng gitu kan. Ternyata yang diklonin Nonton bareng. gue yang melep Minggu, lu yang kebalik nanti. Jangan dong. By the way, untuk kawan muda nih ya, lu pasti bakal membayangkan gimana sih rasanya lu kalau misalkan punya pacar gitu, dan pacar lu itu adalah bias lo. Bayangin lu bakal gimana ya kawan muda. Kita bakal seru-seruan bareng, so nanti gue bakal puterin lagu nih khusus buat kawan muda hari ini buat memulai hari ini. Terutama kita kan mau bahas-bahas soal Bebek ya sama Rosa. Karena Dipa lagi ada yang perlu diurusin, jadi gue kasih sesuatu deh buat Dipa, paling lovely deh ya. Ada Eping, Mr. Chu banget deh buat si Dipa ya, semangat buat lo. Terus Love Dive dari IVE, dan juga ada Love Battery Hong Jin Young. You are listening to K-Vibes with J, Diva, and Rosa. Nah, sebelum kita masuk topik nih, kita akan bahas tentang topik kisah cinta artis Korea atau K-pop idol terkini, yang pastinya adanya pernikahan Ryuwook sama Elf yang bikin nangis atau bahagia nih. Karena semua personil Suju OT8 dan OT13 datang, ada Kim Bom, Seungmin, Kangin, Hangseng, Henry, dan Chumi. Wah, gue sih waktu denger berita itu ya, Ros, gue bener-bener kayak excited banget akhirnya, bro. Setelah yang ditinggalin kawin sama Hanggeng, terus sama siapa lagi yang kawin lagi tuh, aduh pokoknya banyak banget dah member Suju sebenarnya yang udah nikah. Tapi pas gue denger satu member Korea yang udah married, itu kayak wow, itu adalah for the first time our forever. Sebagai penikmat K-pop kayaknya ya ada yang bisa nikah akhirnya selain Chen EXO ya, yang sudah bisa mendahului abang-abangnya.
Puncaknya. Ya tapi heboh ya sampai semua K-popers kayaknya ya, kayak kawan muda juga kayaknya excited banget ya waktu itu kita kondangan bareng. Pengen ikutan tapi jauh banget ya. Ya mau nyumbang juga berapa Ros, kan gak mungkin ya kita nyumbang 100.000. Terus makanannya udah mewah-mewah banget gitu, lu bayangin aja Iya makanannya lagi. tuh udah buffet begitu ya kan, mewah-mewah gitu. Gue pikir ya Allah, harga diri gue ngeliat Siwon gitu kan ya, mereka datang ke sana pakai Audi, kalau gue Aduh. pakainya apa? Ini taksi online. Kita ngepin aja ya sama si Green Flag ya, sama ojol, sama atau enggak sama Mm-mm. emang Tidak dapat setia dah. mampu. Kalau nanti disupirin Siwon kan nanti kaget. Nanti dikiranya gue sama Siwon yang nikah. Langsung gempar ini. Lebih gempar daripada Satu nikahnya Indonesia. Reebok nanti. Betul banget. Tapi Ros, dari opini lu nih ya tentang nikahannya member Suju yang akhirnya salah satu member Koreanya tuh ada yang nikah tuh, menurut lo gimana nih? Menurutku agak kaget, tapi ya harus gimana lagi, tetap harus ada yang nikah sih. Yang lain juga harusnya ikutan juga, kayak mau nikah kayak siapa ya? Minimal lah ya leadernya. Ya, Litu. ya minimal. Om Lituk tuh, ya Allah Om, kamu nggak mau menikah apa Om? Tapi kenapa malah bikin subunit Om? Om cukup Om. Om. Apa tidak capek sendiri Om? Dia sudah mengasuh 13 anak saat itu, jadi ya maklum lah ya. Udah cukup kayaknya. Sama kayak Suho ya waktu itu 13, tapi ya kok makin lama makin surut ini. Yang satu udah nikah, yang lain nggak mau nyusul juga apa? Makanya belum ada gandengan kah? Masa iya belum? Tapi gue pikir-pikir juga kalau misalkan bias-bias kita tuh pasti punya hubungan gitu ya. Nggak mungkin kayaknya sejomblo itu, secakep itu, masa jomblo kan nggak mungkin ya Ros ya. Nggak mungkin sih. Nah menurut lu pernah denger couple-couple K-pop tuh, menurut lu siapa aja sih yang pernah lu temuin gitu akhir-akhir nih? Kalau gue sih terakhir karena si Karina datang ke event model di Paris sama aktor Korea juga tuh waktu itu. Nah itu gue pikir kayak, masa sih cuma diundang doang tiba-tiba langsung dating kan, kayak apa ya, menurut gue sepele tapi kok berharga banget. Aduh, Kita jadi heboh. ibu belum ini. Belum pacaran kayaknya. Tapi jadi kan ya, tetap jadi kan jewak sama si Karina. Jadi, tapi cuma 2 minggu kayaknya katanya. Ya Allah, Bagaimana? pacaran 2 Gara-gara minggu. dihujat fans. Pacaran 2 minggu, ujian aja 2 minggu aja kita sanggup nih. Pacaran 2 minggu, apa yang lu dapet bang? Ya Allah, boro-boro cecetan lu sibuk aja comeback mulu. Gue mikir deh, kok bisa ya mereka bisa membagi waktu gitu loh untuk kayak latihan sampai pacaran gitu, kok bisa ya mereka membagi waktunya gitu. Kalau lu Ros, lu nemuin siapa aja nih? Yang dulu siapa ya? Son Ye Jin sama Hyun Bin. Tapi sampai nikah sih itu ya. Oh, yang Crash Landing on You bukan sih? Iya, betul. Dari drama jadi kenyataan, ya ampun. Bener, Itu kayaknya harapan berlanjut. semua orang ya, kapalnya tuh berlayar abangku. Nah itu kebahagiaan kita Berharap semua. sih begitu ya. Tapi ya, gue mikir juga tuh kenapa song-song couple nggak sama kayak couple-nya kayak Crash Landing on You juga gitu. Padahal kan sama-sama tentara ya. Kenapa nggak bisa bersatu? Nah itu, tidak tahu. Mungkin tidak cocok aja pas sudah dijalanin. Iya sih ya, emang rata-rata kenapa ya kok bisa begitu? Nanti kita bakal bahas lagi deh ya barengan sama gue J dan juga Rosa. Nanti kita bakal puterin lagunya siapa aja nih Rose? Espa Supernova, Suju, Sorry, Ichi Wannabe. Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Oke, Millennials Radio, Be Creative Be You. Kawan muda, tadi kita kan udah bahas nih ya
soal couple-couple yang lagi panas-panasnya tuh, kayak salah satunya kalau gue sih taunya sih Karina sama Jaewook. Ya emang saat itu emang lagi gembar-gembarnya ya, gue pikir kayak bercanda tapi ternyata hidup tuh kadang kidding. Jadi butuh diseriusin dari kidding-kiddingnya itu. Alhasil Rosa juga sama iya, kayak dari yang Crash Landing on You kejebak di Korea Utara malah jadi berjodoh. Kalau kita jodoh nggak nih dari Papua jadi ke Papua Nugini, bisa berjodoh juga nggak? Atau Kalimantan sama Malaysia, Brunei, apakah bisa berjodoh juga? Sama-sama tetanggaan, bisa-bisa ya nanti kita perang dunia juga sesama saudara. Waduh. Terus perang dunia. Tapi menurut lo nih Rose, dari banyak-banyaknya couple nih ya, yang udah kita bincang-bincangin nih dari segmen sebelumnya, menurut lo nih alasannya kenapa sih dari banyak-banyaknya idol kita tuh gak pede gitu bisa ngelanjutin hubungan mereka? Mungkin yang pertama ini sih, tekanan dari fans, terus hujatan dari fans, terus apa ya, ada shippernya juga mungkin, jadi nggak enak kayaknya sih idolnya buat pacaran gitu. Tapi memang dari banyaknya fans-fans tuh emang rata-rata kenapa ya pada ngelarang gitu, padahal dia bukan manajemennya, dia bukan agensinya gitu kan, tapi kenapa ya bisa cemburu itu gitu. Padahal ya itu kan mereka punya kehidupan masing-masing ya kan, Ros? Makanya itu dia. Mungkin tapi berharap dari kayak ini sih, raja siapa? atau princess yang gimana ya, Biar bisa digapai. dimiliki. Biar dipuja-puja. Iya sih ya. Udah bener kayak juga sih dewa. ya, bener. Kalau dewa kayak waktu pembahasan kemarin, udah bisa dimiliki tapi beda makhluk kan gak lucu. Oh iya, nanti bahas goblin lagi. Nah kalau goblin kan itu kan masih bisa digapai ya, meskipun ya iya makhluk tak kasat mata lah ya, tapi kalau ini kan makhluk yang nyata nih. Salah satunya kayak kalau gue bahas-bahas nih ya, kayak couple-couple yang paling banyak banget yang berlayar tuh kayak Taeyeon sama Baekhyun saat itu. Gue berpikir kayak mereka tuh sebenarnya cocok aja, tapi kenapa fans tuh kayak udahlah cepet putus aja, tapi pas putus itu mereka heboh, kenapa putus? Terus ini maunya gimana ya? Enaknya tuh diajakin gitu, gemes juga Ros kalau kayak gini. Menurut lo gimana tuh? Nah itu dia, sampai ngumpet-ngumpet kayaknya sih ini apa pacarannya gitu, biar gak ketahuan malah ketahuan, terus nanti akhirnya beberapa hari putus, dah gitu pasti ya konsepnya. Tapi Dispatch juga nggak kerja kok sekarang. Buktinya tanggal 1 Januari tahun ini aja nggak ada yang di-spill kan? Dari couple-couple yang sebelumnya kan banyak banget tuh yang dihujat kan. Ya mungkin kayak salah satunya tuh waktu lo inget gak sih waktu Kang Daniel sama Jihyo? Nah itu menurut lo Kang Daniel sama Jihyo. Nah itu sebelumnya awalnya kaget juga kaget loh. kan. Lo juga kaget, gue lebih kan. kaget. Kok bisa gitu loh? Beda, maksudnya kayak dulu tuh nggak ada. Kayak dulu tuh gue pikir nggak ada hubungan apa-apa kan dari dua mereka tuh, deket aja enggak, kenal aja mungkin jauh gitu, tapi kok bisa se-close itu? Mungkin main belakang mungkin dikenali nama teman-temannya mungkin. Ya sih, ya, bisa juga sih. Tapi ya dari Kang Daniel siapa sih yang nggak kenal sih kalau dia tuh cakep gitu, ya kan? Dia Iya. saat itu kan dia kan baru bikin agensi ya kan? Connect kan. Nah terus kan dia langsung heboh tuh kan sama si Jihyo itu. Nah gue pikir kayak ya ini Jihyo beneran nih sama si Kang Daniel. Ini gue nggak salah lihat kan? Kayak ini kan tuaan si Jihyo kan ya? Apa seumuran ya? Entah seumuran apa enggak ya? Aduh aku juga nggak begitu liatin umur. Tapi dari banyaknya couple-couple yang lo tahu nih ya, ada nggak sih selain kayak Kang Daniel sama Jihyo, terus juga kan biasanya ada banyak lagi nih. Lo tahu siapa lagi nih yang di K-pop nih? Mungkin yang nggak gue tahu. Siapa ya? Chan EXO. Oh iya, Chen juga sama fans ya nih. Non fans. Nah itu Chan non fans. Udah nikah kan sekarang, tapi bahkan udah berekor 2 say sekarang.
gue nggak habis pikir aja sih. Chan aja udah nikah, udah punya 2 anak. Terus yang gue bikin kaget sih kayak dia tuh sampai hiatus dulu kan ya dari soloistnya itu. Bener. Tapi dari yang lu tahu tentang Chen, dari Chen itu gimana tuh? Ya tiba-tiba aja ini kan ngumumin nikah kan gitu waktu itu sama non fans sama fansnya nih ya. Oh berarti itu jadinya sama fansnya? Kok gue denger rata-rata enggak deh. Nah ini masih simpang siur juga sih. Gue sampai mencari tahu juga sih tentang ini tuh sampai kayak gue rela nungguin kabar-kabar terbarunya gitu kan Ros. Kayak dari situ kan, wah ini beneran nggak ya Chen bakal nikah gitu sama non fans gitu. Tapi kok gue nggak yakin ya. Ini kalau sama fans kayaknya ini beruntung banget gitu. Gimana ya cara gebetinnya, gimana cara deketinnya gitu. Penasaran gak deh? Apa gimana udah kenal dulu apa ya? Nggak tahu juga ya. Iya sih ya, tapi kayak apa yang lu bilang sih sebelumnya ya, pastinya kayak dari bias-bias kita tuh kayaknya emang udah diem-diem tuh punya pacar tapi nggak dipublis gitu. Jadi kita tuh nggak terlalu merasa terkhianati sih sebenarnya. Meskipun secara tersirat terkhianati juga. Sakit sekali. Sakit tapi tidak berdarah. Waduh, biar sakitnya nggak berdarah nih, kita bakal bahas-bahas lagi ya tentang Lee Seung Gi. Kasusnya Lee Seung Gi nih. Lee Seung Gi nih kasusnya karena dia dan ayah dari pacarnya nih, Lee Da-in, itu tersandung kasus manipulasi dan ada penipuan dari bisnisnya. Terus Lee Seung Gi dia buat statement kalau dia menikahi Lee Da-in itu bukan karena orang tuanya. Tapi akhirnya Lee Seung Gi itu nikah pada 7 April di tahun 2023. Nah, kawan muda, kita bakal bahas-bahas lagi nih tentang kasusnya Lee Seung Gi di segmen berikutnya. So, nanti lu bisa DM kita aja dan juga komen-komen aja nanti selama kita siaran, dan nanti kita bakal bahas-bahas lagi tentang hubungan asmara di K-pop idol ya. So nanti kita bakal puterin IU, Good Day, dan ada G-Friend, Love Whisper, dan ada Promise Nine, Glacius. You are listening to K-Vibes with Jay from Tangerang Selatan, Banten. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Kalau sebelumnya nih kita udah bahas tentang artis yang dihujat nih, ada yang Tan Taeyeon sama Baekhyun. Nah sekarang nih masuk ke hubungan yang berakhir baik tanpa ada hujatan sana sini. Ada Changmin, TVXQ, Hyuk Suju, Minhwan, Fit Islan walaupun udah cerai, Soyoung SNSD, Jung Kyung Ho, Taeyang Big Bang, dan Min Hyorin. Nah kalau ini ada aktor juga yang jarang ada hujatan juga sih, tapi biasanya idol biasanya ada hujatan, tapi yang ini lancar-lancar aja tuh. Gimana nih? Wah, kalau yang ini menurut gue bakal direstuin sih, karena kan satu dunia udah tahu tentang hubungannya Hichul sama Momo dari Twice. Nah ini udah paling gempar banget juga sih, ya Ros. Lu dulu dukung juga nggak tuh Hichul sama Momo? Lucu. Dukung, tapi sayang udah ini ya udah broke up sih. Berakhir apa? Padahal Tapi lucu banget ya. Gue ngelihatnya tuh malah kayak adek kakak nggak sih? Karena saking kayak Hechulnya tuh lucu, Momonya tuh kayak ngeladenin abangnya gitu. Jadi kayak ya ampun, kok bisa sabar banget ngeladenin Hechul sih? Ada ya orang bisa ngeladenin Hechul, menjinakkan Hechul. Sabarnya tingkat tinggi. Mentalnya kuat Momo, bisa bertahan itu menghadapi Hechul. Tapi kayaknya kalau misalkan member Suju juga punya pasangan juga ya, kayaknya memang pasangannya tuh harus sabar gitu ngadepin member-member Suju juga gitu. Kayak ngomong aja udah, oke, nggak apa-apa, ini normal kok, ini normal, udah sering terjadi gitu. Mewajarkan sesuatu tindakan dari ayang babsnya. Aduh, harus punya kesabaran tingkat tinggi ngadepin Suju.
Iya, bener banget. Tapi dari yang lo tahu nih, Ros, tadi kan lo udah sebutin banyak banget nih ya dari hubungannya yang berakhir baik nih tanpa ada hujatan. Kok bisa ya mereka tuh bisa diterima gitu? Emang butuh berapa lama sih mereka bisa diterima sama fansnya gitu di hubungan itu? Nggak tahu ya apa gara-gara mereka ini generasi 2 ya, jadi fansnya tuh pengennya idolnya tuh pacaran terus nikah mungkin ya. Kalau yang baru-baru ini kan yang Gen 3, Gen 4 malah dihujat kan. Karena kan mereka baru debut kan ya. Ya maklum lah kalau misalkan baru debut lu tiba-tiba punya pacar, kayak rules-nya waktu itu ada kan ya dari girl group atau apa gitu. Pertama kali debut itu nggak boleh pacaran. Kalau ketahuan lu keluar. Kayak JKT dong ya berarti. Iya. Jadi kan nggak boleh pacaran kan. Sanksinya juga kalau pacaran tuh juga sampai keluar grup loh. Gua sampai nggak habis pikir aja sampai ada yang rela keluar grup. Jadinya nggak pacaran kan gitu. Nah iya, tapi menurut lo tentang bias lu nih, contohnya kayak tadi kan kita udah bahas Rewok sama Changmin nih, kan mereka kan udah nikah kan. Nah, mereka kan akhirnya nikahin non-fans. Nah, menurut lo gimana nih dari bias lu yang nikahin non-fans tuh, lu bakal mendukung dulu, apa lu bakal denial dulu, apa lu langsung, udahlah, gas aja lah gitu. Udahlah gas aja sih aku. Gak cukup umur juga sih kalau di ini buat nikah. Ya apalagi yang harus ditunggu gitu. Iya sih, yang modalnya udah gede ya kan, udah berduit, kan enak ya tinggal ngejalanin doang. Kalau kita mikir-mikir dulu mau nikah. Tinggal nikah aja. Kayaknya kalau kita tuh siapa yang mau dulu nggak sih, Ros? Ya kan? Nah itu nggak tahu ya siapa ya. Tapi kalau lu kan sama Joko, Tiba-tiba kemarin kan kita udah ini nyebutin sedih. Joko mulu. Joko. Joko tuh masih Ada disebut Joko terus. lagi Joko yang besar. Nanti kalau ada yang namanya Joko gimana? Udah nggak apa-apa kawan muda, kalau emang udah kesebut berarti Rosa yang demen. Jessie udah menanggapi dengan bijaksana ya. Nanti J bakal announce di K5 nih ya, bakal bilang kita bakal kondangan online kalau Rosa sama Joko jadi. Joko yang mana juga J nggak tahu. Joko. Tapi by the way tentang gosip-gosip K-pop gini kan banyak banget ya yang adem, anyem, tentrem ya. Gue mikir tuh kayak kok bisa gitu ya. Mereka tuh udah setenang itu, bahkan sampai gosip-gosipnya mereka kan sekarang tuh nggak pernah kedenger, namanya mereka tuh nggak pernah kesebut di media gitu. Nah lu bakal penasaran gak sih nyari tahu tentang mereka tuh, seluk-beluknya mereka tuh gimana gitu, kok bisa se-inner peace itu, Ros? Waduh, bayanganku jauh juga ya. Generasi 2 ke 4. Tapi kalau idolnya ini sih, idolnya mau ya, mungkin bisa-bisa aja, tergantung ini juga sih, fansnya juga mau atau enggak dukung. Biasanya kayak gitu dukung sih antar lintas generasi, soalnya nggak terlalu ngehujat juga, nggak terlalu siper banget nggak. Asal aman ya nama lu nggak kena kasus. Merasa aman, dijaga Gen 2. Iya sih ya. Tapi tadi yang lu bilang itu couple Crash Landing on You, ini tuh gue juga sebenarnya tuh ngikutin kan ya dari seriesnya. Tapi kalau untuk kehidupannya gue memang ngikutin banget, karena kan mereka kan ini kan baru punya anak kan. Nah gue tuh kayak salut banget sama dua couple ini tuh, kayak ya ampun kok bisa sih ngurus anak tapi masih bisa fokus ke karirnya gitu. Salut sih gue sama mereka. Mana lucu-lucu juga ini apa, anaknya, aduh kayaknya lucu. Ibunya ini, Aduh, ibunya cakep, bapaknya cakep, anaknya cakep, nurun. lihat. Udah memperbaiki keturunan. Apa ya jadinya banget. masa depannya? Aduh, apakah jodohku itu masih bayi? Ya itu nunggu gini ya, nanti bukannya lu dipanggil sayang, nanti dipanggil tante gitu. Dipanggil ibu, nenek, udah dipanggil eyang. Ya Allah.
Ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu jodoh ya kan ya. Nanti siapa tahu cinta itu nggak ada yang namanya buta, tapi menerima apa adanya. Asik. Tapi nunggu 50 tahun lagi. Waduh. Kayak Yuni Shara sama Raffi Ahmad. Oh iya. By the way, tadi kan kita udah intermezzo nih ya tentang couple-couple kita nih ya. Dan sekarang kita bakal puterin lagunya dari siapa ya enaknya, Rose? Apakah ada kawan muda yang request hari ini? Kalau dari aku ini Stray Kids Maniac, 17 Hot, Red Velvet Psycho. Oke, stay tune terus ya kawan muda. You are listening to K-Vibes with Rosa Ansela from Magelang, Jawa Tengah. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Tadi gue sama Rosa udah bahas-bahas soal couple-couple yang direstui dan tidak direstui tuh ya. Soal-soal hubungan-hubungan kayak gitu emang maklum, emang sering terjadi. Namanya juga perlu adaptasi, tapi setidaknya kita perlu interaksi satu sama lain. Setelah lu udah dinikahin, disahkan ya, setidaknya lu ada bangun interaksi lagi kan ya sama fans lu. Gimana caranya buat ngebangun kepercayaan itu ya, Rose? Nah, itu mungkin bertahun-tahun harusnya membangun kepercayaan fans. Dan dari banyak-banyaknya agensi nih ya, dari yang lu tahu kan pasti dari top 3 nih. Biasanya tuh dari top 3 ini apa ya, aturannya tuh kayak menurut gue, atau dari lu dulu deh Ros, dari menurut lu nih, agensi itu sebenarnya ngasih aturan nggak sih tentang idol-idolnya tuh buat berpacaran kayak gitu-gitu? Ada sih kalau menurut aku ya, kalau di SM tuh sebenarnya nggak ada aturan tentang pacaran, tapi silakan aja kalau mau pacaran asalkan tanggung jawab. Tapi beda lagi kalau di JYP, minimal tuh setelah 3 tahun debut baru boleh pacaran. Lama juga ya nunggu 3 tahun, ada yang 5 tahun baru boleh pacaran. Nah kalau kagak ada berdebut, keluar dulu dah. Iya lagi, kok belum ya, masih try ini gimana ya. Ya sih ya, tapi kalau YG tuh ya, gue mikir kayak kalau rookie nggak boleh pacaran sampai debut. Terus gue mikir juga tuh kayak waktu itu katanya Jinny pernah pacaran sama member Icon juga ya katanya ya waktu itu. Iya sih kayaknya. Siapa ya waktu itu ya? Aku pun Sama Bobby waktu itu. sama Bobby. Dan Mungkin menurut lo nih ya, kayak dari Bobby sama si Jinny nih waktu pacaran itu, lo kaget juga nggak sih? Kalau gue sih malah nggak ngerti kalau Jinny sama Bobby pernah pacaran. aku juga nggak tahu. Serius? Serius. Oh alah, gue sebenarnya apa ya, gue baru tahu ini tuh karena Bobby sama si Jennie tuh sebenarnya gue pikir kayak ya udah kayak bikin video klip bareng, karena kan dulu Icon ngajakin kayak rookie-rookinya tuh loh, ya kan pastinya masuk ke MV kayak gitu kan. Nah itu gue pikir kayak ya udah jadi cameo doang, terus gue pikir nggak dianggap serius, tapi ternyata serius sama si Bobby. Sekalian gitu. Sepaket ya langsung debut bareng. Tapi setidaknya rezeki juga sih buat Jinny ya, bisa debut sama Blackpink. Ya mungkin dari situ dia jadi bisa punya nama ya sama YG. Tapi kalau sejauh ini ya, gue ngelihat kayak peraturannya JYP kalau minimal setelah 3 tahun debut. Lah sekarang kayak kalau misalkan 3 tahun debut udah nge-launching album kayak gitu-gitu, mereka ada nggak sih kepikiran buat pacaran gitu? Kayaknya nggak ada deh, karena mereka kan masih ngejar-ngejar buat yang awards terus gitu loh, iya kan? Mereka pengen ngebuktiin dulu. Pengen menang penghargaan dulu kan. Aku pengen membuktikan bahwa ini nih grup kita gitu, ke dunia, ke Korea gitu. Ya, tapi gue salut sih sama konsistensinya dari JYP juga, karena kan gue heran setiap hari gue ngeliat di acara-acara musik terus, karena kan kok ini launching terus ya, apa kagak capek gitu. Kayak Twice tuh gue mikir setiap single dia bikin MV tuh apa nggak capek ya? Iya itu nggak tahu.
Apa nggak capek terus habis itu konser satu dunia kan ya. Iya bener cuy, bener. Gue mikir apa nggak tumbang gitu. Astaga. Jadwalnya padat banget, belum latihannya, belum nari, nyanyi, aduh. Nah itu dia, Iya, kan boro-boro jadi mereka idol. mikir pacaran gitu kan. Nah makanya gue mikir pinternya JYP tuh bikin mereka tuh sibuk terus. Jadi kalau misalkan mau buka hubungan tuh, nah lu udah sejauh mana nih usaha lu? Masa lu baru segini aja udah nyari pacar gitu. Keren ya. Berarti JYP Iya, mengajarkan makanya. kita untuk effort dulu, berusaha-usaha dulu, baru berenang-renang ke tepian. Bekerja keras dulu. Tapi dari yang lo tahu nih ya, tanggapan lo nih Ros tentang idol-idol yang pacaran itu, menurut lo nih, ada nggak sih bayangan lo kalau misal sesama agensi top 3 itu mereka pacaran gitu? Tanggapan lo gimana Ros? Bayangannya pasti ini heboh. Heboh banget, bisa SM sama JYP. Waduh, nih apa baik-baik aja nih dua agensi ini nanti. Aduh, sama agensinya dibolehin apa enggak nih gitu. Sama fans-fansnya juga. Kayak dulu pernah ini ya, siapa ya, kayak sama Jennie. Ah, itu gue nggak kepikiran tuh soal itu. Gue sampai nggak habis pikir. Oh iya ya, SM sama YG itu juga pernah loh ternyata. Tapi itu katanya rumor. Emang bener Nah jadi? itu nggak tahu, rumor beneran atau beneran jadi ya, juga nggak tahu juga ya. Tapi beneran. itu beneran? Iya, beneran. Oh alah, ternyata beneran. Soalnya tuh kayak, jujur aja sih gue ngeliat kayak Jinny sama V kayak gitu-gitu kan. Gue awalnya kayak nggak percaya dulu. Gue tuh selalu denial dulu kalau ada bias yang pacaran gitu. Gue masih transisi banget. Karena rumor tuh kayak, ya udah rumor doang gitu loh. Nah itu Ya, mungkin itu ya. Tadi kan kita udah bahas-bahas soal 3 agensi besar nih ya. Gimana sih mereka tuh bisa mengizinkan idol-idol mereka gitu pacaran apa enggak ya gitu. Tapi yang gue salutin sih kayak JYP ya. Gue sama Rosa sependapat kalau JYP tuh bener-bener se-effort itu dulu baru bisa membuktikan kalau oh usaha lu udah segede ini lu baru boleh pacaran. Nah kalau lu ada intermezzo apa nih terus dari pembahasan kita hari ini? bahasan kita ini tentang ini ya, peraturan agensi dari SM, JYP, YG yang sebenarnya SM tuh nggak ada aturan, tapi beberapa agensi tuh ada. Jadi idolnya pada ini ya, pada sibuk semua sampai nggak pacaran gitu. Udah kebukti sama seniornya tuh. Seniornya kagak pacaran juga. Iya, makanya Rukinya juga aduh, mau ngelangkahin gimana. Mau pacarin segan, tapi kalau ngelangkahin juga kagak boleh. Boleh. Aduh. Ada nggak ya gitu ya? Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi ya Ros, kita bahas ini. Kali ini gue bakal puterin dari I Love Dive, ada Wonder Girls Like This, dan juga ada Shiny Stand By Me. So, stay tune terus ya. Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Millennials Radio, Be Creative Be You. Halo kawan muda, kembali lagi bersama J dan juga Rosa. Kita di K-Vibes, di segmen kali ini kita bakal intermezzo lagi nih dari segmen sebelumnya. Tadi ada agensi top 3 yang rules, do and don'ts-nya, apakah boleh pacaran atau enggak nih. Tadi udah gue mention kan sama Rosa. Nah sekarang Ros, kita mau bahas apa nih di segmen kali ini? Kenapa sih idol tuh pantang pacaran walaupun dari agensinya udah ngelonggarin peraturan? Kita bahas tentang itu sih, yang di segmen 5 ini. Oke. Kenapa ya? Kok bisa kayak gitu? Gue mikir juga sih, karena kalau misalkan aturan sebenarnya lu boleh aja sih kalau lu ngerebel dikit pelan-pelan gitu. Tapi emang kalau misal lu Ros, lu membayangkan jadi idol, lu bakal tetap
nahan-nahan gak pacaran dulu, apa bakal tetap pacaran juga nih nanti kalau misal lu jadi idol ya? Kalau pacaran nanti ini fansnya pada sedih, terus takut fansnya pada pergi mungkin, sama karirnya bisa terganggu juga sih. Tapi bingung juga Iya. kalau mau pacaran gimana ya. Butuh nih, Butuh juga tapi gimana ya. hati juga perlu diisi karena fans. Biasanya berani nih ya, mending langsung aja kasih tahu, langsung kasih tahu ke fansnya kalau ini nih aku pacaran nih sama ini nih gitu, besok nikah gitu. Tiba-tiba besok nikah. Ya minimal lah ya kalau udah di announce tuh diundang gitu, Bagaimana? say. Ya kan? Dari media dulu baru Oh iya, Konfirmasi. benar. kalau Kayak ada. Cinderella kan, satu kelurahan diundang semua gitu kan, gue pengen gitu. Gue pengen tahu bias gue tuh pakai baju apa gitu, kita bisa foto bareng gitu. Gue pajang di rumah. Duh, gue mikir juga sih kalau semisal bias gue nikah juga gitu ya, Ros. Kayak semisal kita tuh diundang gitu, di-announce dulu di media gitu kan. Nah, terus kalau semisal itu nanti udah di-announce tuh, kita diundang semua. Kita bakal bisa fotobar, Ros. Bayangkan, Ros. Kita foto bareng, satu frame. Wah, Ya meskipun pengen secuil sih. doang ya. pengen sih. Apalagi kalau bisa di sebelah bias kita kan, kita peluk gitu. Waduh, Fans adalah maut nanti tiba-tiba. nanti ini istrinya ini nih. Geplak pakai bunga itu. Tung. Jauh kamu jauh. Salaman boleh lah, salaman. Mm-mm. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Maaf ya tadi amplopnya kosong doang ya, gue cuma nitip nama doang ya. Ini amplopnya gitu. Karena gue tahu lu udah kaya gitu, lu nggak perlu dikasih lagi ya. Yang penting lu udah ngundang gue, makasih banyak ya, gue udah dikasih makanan dengan hati yang begitu panas ngeliat idol gue tuh nikah gitu. Aduh. Semoga sehat-sehat ya. Sehat-sehat sih kawan muda ya. Kalau misalkan ngadepin idol lu udah nikah tuh, wah, relakanlah. Kalau kayak si Relakan. Gea Indrawari bilangnya, relakan yang bukan untukmu. Aduh. Tapi Mewek. kita gibah lagi nih soal idol K-pop nih. Menurut lo nih, ada nggak sih yang menurut lo tuh couple the best, terbagus, tapi setelah dia pacaran sama idol itu, image-nya jelek? Siapa tuh? Lo, Yuna mah ini gak sih? Atau bukan? iya, Yuna mah down sih yang paling parah. Udah namanya down, makin ngedown lagi menurut gue kayak, why? I mean, Aduh. Padahal udah ini klop banget kayaknya deh. Tiba-tiba putus. Ya ampun. itu kan putusnya awalnya kayak April Mop nggak sih, Ros? Awalnya tuh kan bercanda doang ya si Yuna ya. Terus kan tiba-tiba, lah, ini beneran cuy, beneran. Maksudnya beneran tiba-tiba kayak ngapus semua postingannya, bahkan sampai ngunfollow, Ros. Lu bayangin aja ngunfollow itu kayak udah paling parah sih menurut gue. Sama, Udah cukup gitu. berarti menurut gue Yuna tuh istilahnya red flag banget sih menurut gue. Kayak lu baru putus sama Dawn, tiba-tiba udah dapet pacar baru tuh kayak OMG, kok bisa secepat itu dia? Pokoknya cepet banget ya. Gak sampai berapa hari ya itu kayak. Padahal ya gue kasihan juga sih sama pengorbanannya Dawn ya. Sampai dia rela buat keluar ya kan? Iya makanya buat Yuna, tapi malah putus. Gimana ya perasaannya? Udah hancur banget sih kataku. Aduh. Kayaknya lebih hancur Dawn doang ya, Dawn sendirian gitu. Karena Yuna mah udah, oh gue gak perlu mikirin lo mah udah tinggal ngurusin diri lo sendiri aja, syuh. Yeah. Segampang itu buat Yuna mah, hah? Udah sana urusin hidup sendiri gitu. Ya cukup miris juga sih gue ngeliat kondisinya Dawn juga sih sekarang, karena kan udah jarang ngeliat di media juga ya. Dan tambah lagi tuh kalau gue ngeliat ada bias yang sampai, mohon maaf ya, sampai main tangan atau mungkin sampai yang ya morot-morotin waktu itu kayak ya
kasus-kasus soal fitnah-fitnah tentang bias morot-morotin kayak gitu menurut gue parah sih. Sampai udah ngorbanin banyak hal buat dia, tapi ternyata dia begitu sama pasangannya. Menurut lo gimana tuh, Ros? Di gaslighting gitu. Aduh, kalau aku sih ini udah bener aja, putus aja lah kayak gitu daripada gaslighting terus nanti jadi mentalnya jadi kena, nanti tergantung nanti nggak sih, bergantung banget sama ini pacarnya kayaknya sih kok kayak gitu. Sebutin apapun juga gue mikir kayak gimana ya, kok bisa sih bucinnya bulol. Bucin. Ya Bulol Allah. banget. Lagi kayak gimana ya, maksud gue lu kan udah kaya ya, maksudnya ya kalau udah jadi idol kan udah berpenghasilan gitu, tapi kenapa lu sampai morot-morotin pacar lu gitu, padahal emang sesusah itu. Aduh, nggak tahu ya, emang udah cinta banget gimana ya, sampai pikiran pun kayaknya disampingin. Iya sih. Dari case-nya yang itu, lu tahu Lukas nggak sih? Kasusnya Tahu, Lukas tahu. dulu. Nah itu gue pikir kayak Lukas tuh, gue percaya nggak percaya ya, Lukas tuh kalau di publik kan depan kamera ya dia kan ya nice guy, bener-bener kayak ya cowok baik-baik, tapi ternyata kok ging dong. Tapi Nggak sekarang nyangka. udah ini kan ya, udah comeback lagi Iya, meskipun Lukasnya. jadi solo ya. solo. Nasibnya sekarang udah kasihan. Kayak dia mau Gimana? comeback solo juga ya gara-gara isu itu kan ya. Ya terus berapa ya? Setahun ya? Kayak apa 2 tahun? Lama pokoknya kok skandalnya Lukas itu ya. Yang gue tahu sih semenjak udah dicepuin dia ternyata mau kondo itu dia langsung hilang tuh. Gue mikir kayak, ini anak udah konfirmasi keluar kan dari SM sama label V kan. Nah itu gue langsung mikir ini anak bakal comeback gak ya gitu kan. Nah ternyata comeback dan bikin agensi sendiri, apa dia gabung sama agensi atau label baru ya? Nah itu nggak tahu sih. Kayaknya sama SM juga deh. Oh, masih sama SM berarti. Tapi beda ini ya. Beda label ya? Agak nggak ngerti, kayak udah ya udah iya gitu aja, fokus ke wavy. Tapi yang gue pikir tuh kayak Lukas tuh masih bisa beruntung ya, bisa diterima sama semua orang gitu, karena kan ada rumor-rumor yang beberapa fans mungkin ada yang percaya ada yang enggak gitu kan. Tapi yang gue kaget tuh dari rumor-rumornya Lukas tuh, gue aja masih nggak percaya loh kalau dia bakal ngelakuin kayak gitu. Sama sih. Nggak Sekelas, percaya sih. iya, sekelas mukanya Lukas gitu kan, lu lihat kan misalkan di NCT Live waktu itu atau mungkin di aktivitas-aktivitasnya NCT saat itu, gue mikir ini anak udah baik banget, udah kayak istilahnya good boy person gitu, tapi kok dihujat gitu, kenapa gitu. Gue mikir kayak dari zamannya dia rookies tuh baik-baik aja, tapi kok baru kebocornya tuh sekarang. Nah ini kayaknya ada yang lagi nggak seneng di atas gitu, nyari masalah deh. Sama kayak kasusnya siapa ya waktu itu, K-pop juga ada nih kayak gini, difitnah juga. Difitnah, terus katanya ada satu idol K-pop juga tuh yang difitnah, dan itu sampai kebawa ke jalur hukum. Ketika udah dibawa jalur hukum, akhirnya dia memilih buat berdamai. Malah idolnya yang meminta berdamai, dia nggak mau memberatkan si fansnya yang udah ngefitnah itu. Menurut gue sih salut sih, ada yang masih ngertiin kondisi orang gitu loh meskipun lo dihujat. Gue kayak, kalau gue digituin gue sih nggak mau maafin. Langsung ini ya, nuntut ya. Ya kalau ada duit kenapa enggak sih, Ros? Zaman sekarang gitu. Nggak salah sih. Kalau ada duit ya nuntut ya. Aduh. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak banget nih ya. Kita intermezzo lagi soal hubungan-hubungan asmara K-pop, sampai ada yang di gaslighting juga. Gue sampai nggak habis pikir aja, ada juga tuh yang mau kondo kayak gitu. Ternyata ya idol-idol begitu. Nggak habis thinking gue. Aduh. Berat ya pembahasan hari ini pokoknya. Iya, banget terus. Dan lo mau intermezzo apa nih dari segmen kali ini nih?
Palingan ini sih, idol sebenarnya nggak apa-apa pacaran ya, tapi harus minta restu ke fans satu-satu mungkin. Bukan juga sih. Minta restu satu-satu. Buset, berarti sampai lu harus di close friend-in dulu baru dapet restu. Close friend IG itu. Nggak expect gua sama responnya Rosa hari ini. Tapi lu kalau misalnya idol kita ada yang se-effort itu ya sampai se-close friend-nya itu juga dibagi tahu, itu lu bakal gimana ya? Langsung setuju sih, lihat effortnya sangat gede banget. Kita sudah mempercayai kamu, ya udah sayang, aku persilahkan kamu sudah dengan mempelai barumu. Asik. Asik. Kita persilahkan untuk kita memulai dengan segmen berikutnya ya. Kita akan putarin lagu khusus nih buat kawan muda. Salah satunya kita bakal berdoa banyak nih barengan B2B. B2B judulnya adalah I Pray, dan juga ada John Somi Ice Cream, dan selanjutnya ada NCT Dream ISTG. So stay tune terus ya kawan muda. You are listening to K-Vibes with Jay, Diva, and Rosa. Millennials Radio, Be Creative Be You. Kita udah intermezzo banyak banget nih ya soal hubungan-hubungan idol kita ya, Ros. Iya. Kalau hubungan aku dan Banyak dia banget. kapan ya? Aduh, nggak tahu. Kapan ya? Semoga cepat-cepat ya. Semoga bisa diberikan yang terbaik dulu. Mm-mm. Kita Yang jadi baik, sukses yang woman ganteng. dulu. Iya, bener banget. minimal kayak Mingyu. Aduh, ada nggak ya di dunia ini? Wah, kalau minimal kayak Mingyu, besoknya Senin kan kagak ada ya. Tapi kalau muda nih, kalau udah aku pikir-pikir nih, pembahasan kita tuh kan udah banyak banget ya soal relationship-nya bias kita nih. Kita intermezzo lagi nih, Ros. Dari awal nih kita kan tadi udah bahas tentang idol kita tuh udah direstui nih. Salah satunya kan yang udah nikah nih, kita perlu kasih apresiasi sama Om Rewok, apalagi sama Chen, udah berhasil menikah ya. Akhirnya mereka sudah menikah, dari sekian-sekian teman-temannya di grup masih fokus di karir. Semangat ya Om, sudah Semangat. berkeluarga. Mm-mm. Dan selanjutnya nih Rose, lu intermezzo lagi nih. Tadi kita udah bahas apa aja sih di situ? Udah bahas tentang artis yang dihujat sama fansnya karena pacaran. Itu ada ya beberapa tuh, ada Kang Daniel sama Jiho, ada Taeyeon sama Baekhyun, banyak lagi. Juga Banyak ada banget ya. si Hyuna sama Dawn. Tadi kan kita juga udah mention juga tuh tadi kan. Mm-mm. Kalau udah dihujat mah udah awalnya memang pasti nggak diterima dulu, tapi sisanya kalau udah putus paling kenapa putus? Terus ya elunya fans ya, astagfirullah. Sampai banget. Rosa emosi guys, Rosa emosi. Lagi bingungin, udah direstui malah kagak mau. Aneh juga ya, Aduh. termasuk kita kayaknya. Aduh, iya sih. Terus selanjutnya nih, tadi kan kita juga udah intermezzo juga nih dari 3 agensi ya kan, dari SM, YG dan juga JYP. 3 agensi besar ini kan bagaimana mereka memberikan izin nih ke idol-idol mereka untuk berpacaran. Boleh nggak sih sebenarnya? Betul. Ada yang boleh, ada yang silakan aja lah, bebas gitu. Tapi setelah 3 tahun debut. Aduh, ada minimalnya ya. Kalau debut, kalau Kalau enggak, debut, kalau nggak debut, nggak pacaran. ya nggak apa-apa lah. Siapa tahu nanti beruntungnya kayak Chen ya. Namanya juga usaha ya. Namanya juga hidup sih. Oke, tadi kan udah kita bahas juga nih kan alasan-alasan kenapa bias kita itu nggak pengen pacaran juga sih. Salah satunya adalah kita nggak mau tersakiti gara-gara hubungan bias kita ya. Bias kita tuh nggak mau nyaingin kita dulu, melangkahin kita ya kan. Nunggu 20 tahun lagi ya. Baru nunggu. Terus daripada lu menunggu yang nggak pasti, mending lu sama Joko aja udah. Aduh, jangan dong. Joko lagi. Ini kalau kita beneran ngomongin Joko nih ya, kayaknya emang nanti
Si Joko ini beneran ada deh buat Rose. Tiba-tiba DM ya. Jokonya. Mana yang namanya Rosa, ayo kita langsung bertemu ya. Berikan alamat rumahmu, aku akan mengobrol dengan orang tuamu. Waduh. Langsung ya. Ya kan siapa tahu kan ya, tapi lu izin dulu sama bias lu gitu kan, kasih restu nih, kasih undangan. Tiba-tiba, oh kamu jadi sama Joko itu, kamu selingkuh dari aku. Tega kamu. Ngundang bias gimana ya? Aduh, hajatannya gede. Wah, kalau hajatannya gede, ngundang gue juga lah. Nah, iya sih. Ya kawan muda, kalau misalkan nanti Rosa merit, nanti kita bakal hajatan online sih. Lewat online. Kondangan online segede-gedenya, dan udah bakal banyak banget sih ya kayaknya yang bakal diundang. Contohnya salah satunya nanti kayak Suju tuh, nanti reuni ber-13 gitu kan. Siapa tahu beruntung. Bener. Iya kan? Dan tadi udah bahas-bahas soal idol kita, relationship-nya mulus apa enggaknya, ya memang itu biar mereka aja menikmati. Tapi apapun yang terjadi, kita sesama fandom lain juga kita harus saling support idol kita ya kan, Rose? Bener banget. Pokoknya harus saling dukung, tidak boleh berantem ya sesama fandom. Iya, capek cuy. Ya, satu fandom aja ribut, kita aja udah bingung nih nyelesain solutifnya gimana. Bener. Sesama pecinta K-pop, kita sama-sama dengerin yuk di K-Vibes setiap hari Minggu jam 4 sore as usual. Nanti bakal dengerin bareng nih sama J dan juga Rosa. ya, sampai berjumpa lagi sama kita di minggu depan. Annyeong Iya, cinggu. cingku. Annyeonghaseyo 여러분. Welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can beat the way that I feel when I'm dancing with my girl. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. So, what are you waiting for? This is K-Vibes. 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 Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.